Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama aku Nicholas Nathan, mahasiswa semester 5, Prodi Akuntansi di Universitas Matana. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan rekanku, Sarah Monica Tarigan, ingin membahas salah satu topik yang paling sering dipertimbangkan dalam dunia perusahaan, yaitu manajemen laba. Nah, video ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir dari mata kuliah teori akuntansi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu manajemen laba, yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu definisi dari manajemen laba itu sendiri. Manajemen laba dikatakan adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Hal ini disebabkan adanya konflik of interest atau perbedaan kepentingan antara manajer perusahaan dengan para pemegang saham yang mengakibatkan menghasilkan asimetri informasi bagi para pengguna informasi. Jadi memang pada dasarnya manajemen laba menyebabkan asimetri informasi sehingga para pemegang saham tidak dapat mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya, apa sih motivasi para manajer untuk melakukan manajemen laba? Yang pertama, ada motivasi bonus. Dikatakan motivasi bonus adalah meningkatkan kinerja karyawan dengan cara pemberian bonus saat mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi, para perusahaan di sini dapat mempermainkan jumlah laba karena perusahaan tersebut memberikan bonus kepada karyawan sehingga dapat dibiayakan dan menurunkan tingkat laba. Yang kedua ialah motivasi kontraktual lainnya. Nah, di sini dikatakan manajer dapat memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual. Jadi maksudnya manajer itu sudah memilih kebijakan akuntansi untuk pemenuhan kewajiban dengan tujuan adalah mempermainkan laba. Sehingga informasi yang disampaikan tidak aktual dan tidak seharusnya kepada para pemegang saham. Selanjutnya ialah motivasi politik, yang dimana perusahaan ini menurunkan visibility-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih. Lagi-lagi, laba di sini dimainkan oleh perusahaan untuk menghasilkan asimetri informasi atau informasi yang tidak real kepada para pemegang saham. Nah, selanjutnya merupakan motivasi yang paling sering menjadi alasan mengapa para manajer itu melakukan manajemen laba, yaitu motivasi pajak. Ya, seperti yang kita tahu, motivasi pajak adalah didasarkan dengan adanya tax avoidance atau penghindaran pajak. Sehingga ketika laba turun, maka otomatis pajak terhutang suatu perusahaan juga turun dan mengakibatkan bebannya berturun dan dapat memaksimalkan laba untuk keuntungan para manajer perusahaan. Selanjutnya ialah motivasi pergantian CEO. Dengan digantinya CEO, maka akan melakukan strategi yang berbeda untuk mempermainkan atau melakukan manajemen laba. Selanjutnya ialah motivasi timing revenue dan expense recognition. Nah, ini digunakan ketika perusahaan mempermainkan timing pada saat menerima pendapatan, seperti mengakui pendapatan di muka atau menunda mengakui pendapatan sehingga laba tidak bertambah padahal perusahaan mengakui sebuah pendapatan. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu faktor-faktor dari manajemen laba. Di sini dikatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Yang pertama ialah kepemilikan manajerial, yang kedua leverage terhadap manajemen laba, yang ketiga free cash flow, yang keempat profitabilitas. Nah, keempat hal ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Dikatakan salah satunya ialah leverage terhadap manajemen laba. Karena leverage dengan diaproksikannya debt to asset ratio yang dihitung dari rasio total hutang dengan total aset perusahaan. Nah, coba kita berkaca dari kasus yang pernah dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera. Dikatakan bahwa pada tahun 2017 ditemukan adanya fraudulent statements pada laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera. Di antaranya terdapat dugaan penggelembungan atau overstatement sebesar 4 triliun rupiah pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap. Lalu ada 662 miliar rupiah pada penjualan, serta 329 rupiah pada EBITDA yang tersebut. Jadi ini dilakukan manajer seakan-akan perusahaan itu memiliki aset yang sangat besar sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola manajemen laba. Pertama adalah pola take in the bet. Nah, biasanya pola take in the bet ini merupakan pola di mana di sebuah perusahaan itu terjadi reorganisasi atau pergantian CEO. Kemungkinan yang pertama itu jika CEO akan mundur dari perusahaan.
CEO yang akan mundur dari perusahaan itu akan berusaha untuk meningkatkan labanya karena ia ingin mendapatkan bonus yang tinggi. Sedangkan yang kedua itu kalau semisal CEO memiliki kinerja yang kurang baik. CEO yang memiliki kinerja yang kurang baik, dia akan berusaha untuk menaikkan laba agar tidak ada pemecatan terhadap dirinya. Kemungkinan yang terakhir itu adalah CEO yang baru saja menduduki posisi sebagai CEO di perusahaan tersebut. CEO yang baru ini akan akui beban lebih besar, sehingga jika beban saat periode berjalan ini lebih tinggi, maka laba perusahaan itu akan lebih tinggi di periode yang selanjutnya. Pola manajemen laba yang kedua itu adalah income minimization. Income minimization ini biasanya dilakukan dengan cara meminimalkan laba dengan tujuan menghindari pajak. Jadi jika laba perusahaan itu lebih rendah, pajak yang akan dibayarkan juga akan menjadi lebih rendah. Lalu pola manajemen laba yang ketiga itu adalah income maximization. Berbeda dengan income maximization ini merupakan manajemen laba untuk mengupayakan laba perusahaan itu menjadi lebih tinggi. Lalu pola manajemen laba yang terakhir itu adalah income smoothing. Income smoothing ini merupakan pola manajemen laba yang paling menarik bagi perusahaan karena skema bonus ini memberikan insentif kepada perusahaan jika perusahaan bisa mempertahankan labanya lebih persisten karena dapat meningkatkan minat investor. Karena investor itu melihat bahwa laba perusahaan itu cenderung stabil dan tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Nah, selanjutnya di sini adalah teknik manajemen laba. Yang pertama itu adalah perubahan metode akuntansi. Nah, biasanya manajemen ini menggunakan metode akuntansi yang telah dipakai sebelumnya diubah dengan metode akuntansi yang baru. Jadi tujuannya ini adalah untuk menaikkan dan juga menurunkan laba perusahaan itu sendiri. Misalnya itu dia mengubah suatu metode depresiasi atau penyusutan aktiva tetap dan juga dia mengubah periode dari depresiasi itu sendiri. Dengan begitu perubahan metode akuntansi ini akan mempengaruhi laba yang ada di perusahaan bisa menjadi lebih tinggi ataupun bisa menjadi lebih rendah sesuai dengan tujuan dari manajemen itu sendiri. Yang kedua adalah kebijakan perkiraan akuntansi. Nah, gimana sih caranya? Biasanya manajemen ini dia itu menilai segala sesuatunya berdasarkan subjektivitasnya. Jadi dia memakai pengukurannya sendiri. Misalnya itu kebijakan memperkirakan jumlah piutang tak tertagih, kebijakan memperkirakan biaya garansi, dan juga kebijakan terhadap proses pengadilan yang sebenarnya itu belum selesai atau belum mencapai tahap final. Lalu yang selanjutnya ini adalah teknik manajemen laba dengan perpindahan biaya atau pendapatan. Jadi manajemen ini bisa mengeluarkan biaya atau pendapatan itu dengan cara yang lebih cepat ataupun lebih lambat. Yang pertama itu contohnya manajemen mempercepat ataupun menunda pengeluaran untuk penelitian atau biasanya itu untuk operasional perusahaan. Kedua itu misalnya manajemen mempercepat ataupun menunda promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga itu misalnya manajemen ini menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba. Nah, yang terakhir ini adalah meminimalisir manajemen laba. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kualitas auditor dan juga memilih kantor akuntan publik yang terpercaya. Biasanya para investor itu mencari auditor dan juga KAP yang memiliki reputasi yang baik supaya menyampaikan informasi yang objektif pula terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan pengawasan manajer. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap manajer, maka manajemen laba ini akan dilakukan tetapi memiliki batas-batas tertentu dan tidak akan melewati batas ekstrim sehingga menipu pengguna laporan keuangan ketiga. Nah, lalu yang terakhir ini menerapkan good corporate governance. Nah, ini tentunya merupakan kondisi internal dari perusahaan di mana tata kelola perusahaan itu baik sehingga tidak akan terjadi asimetri informasi. Nah, itulah beberapa hal yang merupakan teknik manajemen laba dan tentunya ini mungkin akan menguntungkan bagi perusahaan, akan tetapi laporan keuangan yang disajikan itu akan menjadi bias karena itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan perusahaan. Nah, itu dia merupakan penjelasan singkat dari saya dan juga Nicholas. Semoga penjelasan dari kami dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih semuanya.